Jadi first things first, silakan perkenalkan namamu siapa, kamu umur berapa? Oke, nama aku Vincent Calvin, umurku 20 tahun. Statusku saat ini adalah mahasiswa aktif dan juga freelance, yaitu di bidang desain dan juga ilustrasi. Oke, itu aja sih. Oh, itu aja. Oke. Mendengar kamu sebagai freelancer ilustrasi dan desain, berarti kamu udah pernah ngerjain kamu selama freelance itu pernah ngerjain project apa aja berarti? Projectku selama freelance ini buat yang ilustrasi dulu ya. Itu lebih ke project pribadi atau personal. Jadi kliennya itu perorangan. Jadi misalnya orangnya itu minta kita buatin karakternya dia itu dalam styleku sendiri gitu. Jadi dia itu karakternya misalnya dipakai buat game-game atau role play. Itu biasanya dia sudah punya karakternya, terus dia nyuruh aku buat ngegambarin ulang karakternya pakai styleku sendiri. Kamu pernah maksudnya kamu memulai menjadi ilustrator itu dari kapan? Aku pengen tahu. Awal mula jadi freelance atau ilustratornya? Ilustratornya aja. Oke. Kalau lebih tepatnya kalau fokus ke arah ilustrasi atau ilustratornya itu sejak 2017 ya, 2017 sekitar SMA. Jadi sebelumnya itu gambarnya itu cuma sekedar buat iseng-iseng aja, cuma tiba-tiba waktu 2017 itu kayak pengen ini kayaknya fokusku di bidang ini. Jadi ya akhirnya langsung mulai digelutin lebih nge-grinding ke bidang ilustrasi itu. Berarti asal mulanya dari hobi aja ya berarti. Nah, berarti masuk ke freelance-nya berarti pas kapan? Kalau masuknya ke freelance sendiri itu sekitar perpindahan ke 2018 ke 2019. Berarti juga pas SMA. Sekitar habisnya SMA gitu. Oke. Nah, sebagai seorang ilustrator atau desainer gitu, biasanya kamu pernah menghadapi kendala atau masalah apa selama kamu jadi ilustrator gitu? Oke, kalau kendala sebagai ilustrator sebenarnya banyak ya, dari project ke project itu ada kendalanya sendiri. Jadi yang paling sering ku alamin itu misalnya klien A ini punya desain karakter, cuma detailnya atau beberapa bagian dari karakternya itu kayak sulit buat digambar. Jadi misalnya karakternya itu naga, jadi kamu harus gambarin kulit-kulitnya itu satu persatu gitu. Apalagi kalau misalnya karakternya itu pakai armor gitu ya. Gambar armornya itu yang paling makan waktu sih. Ya. Apalagi kira-kira? Kendala lain kalau misalnya sebagai ilustrator itu mana nggak ya? Ada sih. Ya. Jadi kalau misal di Indonesia ya, kalau misal dulu aku sempat ngambil beberapa pekerjaan itu dari Indonesia, freelance commission gitu. Desain juga ilustrasi. Cuma kalau di ilustrasi sendiri itu harganya kendalanya ya itu di harga. Jadi misalnya kalau di Indonesia mau gak mau itu masang rate-nya itu lebih rendah. Jadi kalau misal di luar ya, misalnya internasional itu harganya itu buat gambar portrait itu $60. Kalau misal di Indo itu 60.000 ya, 100.000 itu baru laku. Nah, itu salah satu kendalanya itu harga. Terus yang kedua itu biasanya itu di deadline. Untungnya selama dapat klien dari luar itu biasanya nggak terikat sama deadline sih. Cuma biasanya dalam 1 bulan itu harus ku selesaikan. Cuma itu deadline buat aku sendiri. Jadi bukan dari kliennya. Cuma kalau dari Indo biasanya yang ngasih deadline itu yang desain. Jadi kan aku sebelumnya juga sambil ngambil beberapa pekerjaan dari desain ya. Jadi misalnya buat nge-branding gitu, biasanya kliennya itu mintanya mepet. Jadi biasanya itu minta itu 1 minggu. Jadi misal 1 minggu bisa nggak atau nggak, kalau gitu biasanya aku tanya ya, deadline-nya buat kapan kak kira-kira? Secepatnya gitu. Secepatnya itu kapan gitu. Biasanya ya gitu sih kendalanya kalau deadline. Secepatnya itu kapan? Mending itu kalau ngasih deadline itu yang spesifik sih.
Jadi tanggal pastinya gitu. Iya, iya, iya. Oke. Nah, kamu berarti kan saat ini sedang masih menjalani kuliah, tapi juga sekaligus menjadi freelancer ilustrasi dan desain. Nah, kamu selama jadi freelancer itu banyak gak projectnya gitu? Selama kamu juga menjalani kuliah ini? Oke, kalau misal selama kuliah itu rasionya pasti lebih sedikit ya. Kalau nggak sambil kuliah. Jadi kalau misal sambil kuliah itu biasanya dalam 1 bulan itu cuma bisa ngambil 2 sampai 3 project aja. Soalnya kan harus adaptasi sama jadwal kuliah sama tugas-tugas lain gitu. Kalau misalnya sendiri, bukan sendiri, lebih tepatnya kalau gak ada kuliah, kalau misalnya lagi libur-libur gini ya, itu biasanya bisa sampai 7 atau 6 atau bahkan sampai 8 itu juga bisa. Jadi tergantung sama kesulitannya juga sih. Cuma faktor yang paling menggantung itu biasanya kuliah. Karena kuliah gitu. Pernah nggak kamu gila terus habis itu kamu tetap ngambil project banyak padahal kamu masih ada banyak tugas kuliah gitu? Oh pernah sekarang. Jadi terakhir itu kan kemarin udah UAS ya, itu Iya. aku sambil ngambil Banyak tiga Oh, tiga kok banyak. 3 pekerjaan itu dari Oke. luar semua. Soalnya aku di rumah kan juga sambil bantu-bantu ya. Oh iya. Jadi tiap bulannya itu aku bayar wifi sendiri. Oh. Jadi minimal seenggaknya per bulannya itu harus ada sedia uang itu sekitar 300.000. Setiap bulan. Nah, setiap bulan seenggaknya 300 buat bayar wifi. Jadi Oke. tiap bulan harus ambil Harus. commission mau gak mau, Mau nggak mau. meskipun tugasnya juga banyak. Oke. Jadi ada kewajiban tersendiri gitu karena Merasa wajib ngambil gitu. merasa wajib. Tapi kalau sekarang udah nggak apa-apa ya kan sekarang sudah libur gitu. Kalau sekarang sudah libur, jadi nggak keburu-buru banget Oh, gitu. oke. Nah, selama kamu menjalani beberapa project itu prosedurnya kayak gimana? Kayak misalnya kamu dapetin kliennya dari mana, terus kamu cara mesen di kamu itu kayak gimana, terus kamu pengerjaannya berapa lama? Nah, itu dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu aku promosi dulu di platform Discord. Jadi itu aku ngepromosiin ya. Jadi misal jasa, aku jual jasa, aku buka commission loh gitu. Misalnya itu promosinya itu cuma bisa 5 hari sekali. Jadi dalam sekali promosi itu biasanya klien yang akan menghubungi kita. Jadi misalnya aku habis promosi, besoknya atau malamnya itu ada klien hubungi kita langsung lewat DM gitu. Nah itu langsung kasih tahu, kita juga ngabarin misalnya slotnya ready apa enggak gitu. Misalnya masih ada slot apa enggak. Kalau misalnya ada, kita langsung ngomong ada kok, tinggal langsung ngasih referensi atau briefing aja gitu. Jadi habis briefing kita langsung diarahin buat mulai kerja proses. Jadi prosesnya itu awalnya itu sketsa dulu. Jadi habis di briefing aku langsung buat sketsa, terus aku ACC-in ke kliennya. Kalau misalnya kliennya udah setuju sama sketsanya, itu langsung ke tahap pembayaran. Biasanya buat pembayarannya sendiri itu langsung full di depan ya. Jadi habis sketsa langsung bayar full. Habis bayar full ini langsung aku kerjain sampai selesai. Tapi itu juga tetap progres tiap minggunya gitu misalnya. Nah habis itu kalau buat durasinya sendiri, waktu aku promosi itu aku udah buat ketentuan sendiri sih. Jadi misal aku nggak bisa kalau misalnya kerjanya ini buru-buru. Jadi kalau misalnya mau buru-buru itu nanti ada cas tambahannya buat ngeprioritasin kerjaannya ini daripada yang lain gitu. Biasanya gitu sih. Jadi kalau buat normalnya itu satu project itu bisa sampai 2 mingguan. Itu yang opsi yang paling kecil. Kalau buat yang ribet itu biasanya sampai sebulan gitu. Nah, kamu selama ini bekerja gitu. Tapi kan kamu juga bilang kalau kamu sebagai ilustrator itu berasal dari hobi. Berasalnya dari hobi kan. Kamu pernah nggak ngerasa kalau misalnya kamu sudah mulai bekerja sebagai ilustrator gitu, itu mulai merasa terbebani gitu? Atau kamu setiap project itu selalu enjoy gitu? Berusaha buat di-enjoyin. Soalnya apa ya? Itulah kenapa aku kalau masang waktu itu bisa sampai 1 bulan gitu. Itu meskipun aku ngerjain satu karya itu cuma bisa sampai 6 jam, itu aku ngasih jadwal itu 1 bulan biar
aku ngerjainnya itu waktu mood. Kalau misal lagi gak mood atau lagi kayak malas-malasan gitu, biasanya nggak kerjain. Biasanya soalnya hasilnya kan nggak maksimal gitu ya biasanya. Jadi ya mau dibilang enjoy ya enjoy, tapi ada waktunya sendiri buat enjoy gitu. Oke. Jadi intinya deadline-nya yang 1 bulan itu bukan berarti kerjamu juga 1 bulan. Sebenarnya ya bisa cepet, cuman karena cari waktunya gitu ya berarti. Oke. Kamu pernah nggak selama kerja jadi freelancer, baik ilustrator atau desainer gitu, dapat dari perusahaan besar gitu? Pernah nggak kira-kira? Perusahaan besar dulu sempat rencananya dapat, cuma nggak jadi. Soalnya waktu itu ada COVID ya. Jadi dulu itu sempat disuruh buatin kayak di luar ilustrasi sama desain sih, jadi lebih ke animasi itu. Jadi disuruh buat waktu itu, kalau tahu League of Legends yang Wild Rift yang di HP itu waktu promo launching itu disuruh buatin kayak kampanye video animasi gitu. Cuma nggak jadi sih ya, tapi aku sendiri juga sebenarnya nggak pede sama animasi, jadi ya nggak apa-apa deh, nggak usah gitu. Oke. Daripada nggak maksimal gitu. Betul. Oke. Ada lagi gak ya? Kamu pernah nggak? Oh, nggak, salah. Kamu kalau misalnya disuruh milih perusahaan besar gitu, impianmu kamu bekerja di perusahaan besar apa kira-kira? Kalau aku yang masuk ke studio atau perusahaan besar itu, sebenarnya yang impian gitu, apa ya, perusahaannya itu ngasih, ya pasti ini nggak cuma ilustrator aja sih, biasanya studio impian itu biasanya kalau apa ya, kita itu dapat benefit, terus kita itu kayak nggak merasa dipaksa kerja terus gitu. Jadi apa ya, biasanya sih kalau impian itu deadline-nya nggak mepet-mepet kayak tadi yang pertama itu. Jadi kalau ngasih deadline itu biasanya yang lama, bisa sampai 1 bulan. Ya cuma tiap perusahaan pasti beda-beda sih. Cuma kalau yang benar-benar impian ya, biasanya kalau impian sih ada tim. Jadi timnya ini ngasih feedback itu yang kayak bermanfaat buat kita sendiri gitu. Jadi kita nggak asal gambar aja, cuma kita juga belajar sesuatu dari gambar itu. Itu sih biasanya kayak tim atau studio impian. Nah, Calvin, dunia visual itu kan ada banyak apa ya sebutannya? Kayak ada animasi, ada videografi, ada fotografi, dan juga ilustrasi. Atau nambah lagi juga desain gitu. Menurutmu apa yang membedakan ilustrasi dengan yang lainnya gitu? Yang pasti ilustrasi ini berdiri sendiri ya. Jadi kalau misalnya animasi kan biasanya kayak buat anime atau kayak film kartun gitu. Cuma kalau ilustrasi di sini itu kayak bisa berdiri sendiri. Cuma ilustrasi sendiri ini juga apa ya, support buat bidang-bidang yang lain. Jadi animasi kan juga tetap perlu ilustrasi gitu. Misal graphic design juga perlu ilustrasi. Jadi kayak ya kayak jadi saling bantu gitu. Jadi di sini pastinya dia bisa berdiri sendiri, bisa juga buat membantu bidang lain gitu. Berarti menurutmu ilustrasi itu termasuk seni atau desain? Atau bisa dua-duanya? Kalau menurutku bisa dua-duanya. Soalnya kalau biasanya di internet ya biasanya dicari ilustrator, tapi ilustrator yang dimaksud ini desain grafis. Gitu. Kayak bingung gitu. Kayak ini ilustrator atau desainer grafis gitu loh. Bingungnya di situ sih. Jadi kayak statusnya itu masih agak rancu gitu. Menurutmu Calvin, ilustrasi mengilustrasi sama menggambar itu beda atau sama? Bisa dibilang sama, bisa dibilang enggak sih. Cuma kalau aku lebih ke beda. Kok bisa? Menggambar biasanya itu ya kayak menggambar gitu, kayak menggambar. Kalau misal ilustrasi itu kayak belum tentu ilustrasi sih. Kalau misal dari katanya sendiri, ilustrasi sendiri itu kayak bisa mengilustrasikan dalam bentuk apa gitu. Misalnya mengilustrasikan atau ilustrasi sendiri itu juga bisa ilustrasi pakai hand drawing, bisa juga pakai
vektor kan. Jadi misal kayak yang tadi aku bilang kayak ilustrasi tapi graphic design gitu. Jadi kalau bisa dibilang beda. Kalau menggambar itu kayak yang pertama aku bayangin kalau menggambar itu pasti gambar pakai tangan gitu, kayak gambar pakai raster gitulah. Jadi kalau ilustrasi lebih ke isa raster, isa vektor gitu. Berarti kalau misalnya orang bilang gambar digital, berarti mereka bisa dibilang salah kaprah berarti. Enggak juga sih, soalnya gambar digital juga pakai tangan. Oke, bener juga. Sebagai ilustrator, style favoritmu itu apa, Vin? Kan ada macam-macam tuh pasti kalau ilustrasi misalnya. Style favoritmu apa? Style favoritku sendiri kalau misal di ilustrasi gambar ya, kalau misal gambar itu style favoritku itu semi realis. Jadi ada campuran realis sama animenya dikit gitu. Jadi kayak lebih ke style pribadi gitu, kayak personalize gitu lah anggapannya. Jadi itu kalau buat ilustrasi gambar. Kalau misal buat graphic design sendiri, kalau misal kayak desain poster atau desain apa itu banyak sih. Cuma belakangan ini aku lebih suka ke kayak Memphis sama anti design gitu. Memphis itu kayak gimana? Memphis itu kayak apa ya? Pakai elemen yang geometris gitu. Jadi kayak lingkaran, kotak, pakai manfaatin shape lah gitu anggapannya. Kalau anti desain sendiri itu dia desainnya itu lebih ke gimana ya? Kayak lebih ke street, kayak lebih ke cyberpunk gitu. Jadi kayak pakai font yang dekoratif terus campurin gambar-gambar. Terus dikasih filter kayak gitu sih. Kalau kamu membuat Kalau kamu mau ilustrasi gitu kan pasti ada tahapannya gitu. Nah, tahapannya itu kayak gimana? Dari awal sampai akhir gitu misalnya. Kalau tahapannya sendiri, kalau misal buat gambar itu awalnya itu kalau misal buat commission klien ya, kalau buat kerjaan itu biasanya aku buat 4 sketsa thumbnail kasar. Itu jadi dari 4 itu komposisinya beda-beda. Jadi pakai posenya, angle-nya itu beda semua tapi karakternya itu sama. Terus dari 4 itu nanti disubmit disubmit ke klien buat di ACC. Habis itu habis di ACC, jadi misal dari 4 itu dipilih satu. Misalnya kalau ada feedback ya dibetulin, kalau misalnya nggak ada ya langsung lanjut ke tahap gambar. Kalau buat tahap gambarnya sendiri itu yang pertama itu biasanya aku pakai teknik grayscale. Jadi dari sketsanya itu aku select, jadi misalnya pakai selection tool ya, itu dipilih satu badan. Habis itu pakai pen bucket tool, jadi kayak di blocking dulu gitu anggapannya. Jadi habis di blocking semuanya dari senjata, karakter, terus background itu baru di blocking. Habis itu mulai dikasih shading kasar buat cahayaan. Jadi habis grayscale pencahayaan dulu, baru dikasih warna gitu sih. Jadi dari sketsa aku langsung ke painting, jadi gak pakai line art kalau styleku sendiri kayak gitu. Kamu punya palet favorit gak? Kayak misalnya warna favoritmu kalau tiap kali ilustrasi, atau semuanya tergantung projectnya gitu? Atau kamu punya preference tiap apa ya? Kayak ada warna-warna khusus yang kamu mau masukkan dalam tiap ilustrasimu gitu mungkin? Ada nggak kira-kira? Kalau palet favorit sih sementara ini gak ada. Cuma kalau buat gambar sendiri aku suka kalau apa ya? Kalau desain karakter itu biasanya satu karakter itu warnanya nggak lebih dari 3 atau 4. Jadi biar warnanya itu tetap nyatu. Apalagi kalau misalnya complementary ya. Jadi misal warna biru sama oranye atau biru sama kuning itu kan warnanya masih enak buat dilihat ya, kayak gitu sih kurang lebih. Caranya buat warna kulit di misalnya kamu buat ilustrasi gitu, itu nyatu sama warna backgroundnya kan. Misalnya kalau misalnya buat ilustrasi terus warna kulitnya itu biar bisa blend sama backgroundnya itu kayak gimana gitu. Oke, kalau buat warnanya sendiri biasanya kalau tergantung sama moodnya ya. Jadi ada mood misalnya warm atau hangat, terus atau juga yang cold atau kayak dingin gitu ya. Biasanya tetap
nge-apply pakai warna biasa, jadi warna kulit biasa. Habis itu kita baru nentuin warna backgroundnya, misalnya warna backgroundnya gelap malam gitu ya, itu otomatis nanti warna kulitnya itu lebih cenderung ke biru. Kalau aku biasanya sendiri itu pakai teknik color balance sama hue saturation. Itu di Photoshop itu shortcutnya Ctrl B, jadi warnanya dari kuning, dari krem-krem gitu digeser sampai warnanya itu agak kebiru-biruan, jadi warnanya dibikin agak pucetan biar kelihatan ada kayak unsur biru-birunya gitu. Biasanya gitu sih. Jadi pertama nge-apply warna biasa dulu, warna kulit biasa, baru diubah ke warna background. Oke, gampang gitu berarti. Iya, enggak juga sih. Kamu sebagai ilustrator, Vin, itu kan kan pasti ada asal mulanya gitu. Kayak tadi mungkin sudah aku bilang, sudah aku tanya di sebelumnya, kamu mulai jadi ilustrator itu kapan? Nah, asal mulanya itu kenapa kok mau jadi ilustrator, kayak kenapa kamu tiba-tiba mengambil ilustrasi sebagai hobi, itu asal mulanya kayak gimana gitu? Kalau bisa dibilang sih udah dari kecil itu sukanya gambar. Oke. Jadi dulu itu kalau di rumah ya, itu biasanya temboknya itu pasti aku coret-coret. Biasanya coret-coret di tembok, itu pun pakai bolpen. Oh no. Jadi sampai sekarang itu masih ada bekasnya di dinding rumah itu. No. Jadi mau dihapus juga ya, anggap aja memori lah gitu. Oke. Nah terus mulai beranjak ke SD. Waktu SD sendiri itu juga apa ya, kayak tiba-tiba langsung mikir ada gambar, aku menggambar aja gitu, kayak gak pakai mikir, langsung aku menggambar gitu. Terus selama SD dari kelas 1 sampai kelas 6 ekstrakurikuler itu gambar terus Gambar terus sampai 6 tahun gitu. Sempet ambil paduan suara, cuma aku tetap ngambil gambar gitu. Paduan suara. Dulu aku ikut paduan suara loh, jangan salah. Uli. Nah, habis itu lanjut ke SMP. SMP juga gambar terus sih, jadi kayak tapi SMP-nya aku mulai kenalan sama salah satu temanku, namanya itu Vero. Dia ini teman dekatku sampai sekarang, masih sekarang sampai kontak. Cuma dia itu anggapannya satu-satunya orang yang buat aku tertarik sama dunia ilustrasi. Soalnya SMP ini awal mula dia itu orang pertama yang nunjukin aku kalau gambar itu bisa digital. Jadi sebelumnya itu aku gambar itu masih manual, gambar di kertas itu. Terus dia nunjukin bawain drawing tab-nya gitu ke sekolah. Habis itu ya udah langsung nyoba gitu. Oh keren juga ya, kayak wih keren dulu bisa gini. Akhirnya waktu SMP itu aku nyoba beli drawing tablet, cuma masih belum jago gitu anggapannya lah. Jadi ya itu sih, jadi selama SMP itu aku masih sering pakai sketchbook. Anggapannya aku udah selama SMP itu sketchbook itu 6 ada palingnya. 6 itu udah penuh semua. Cuma aku juga sambil beranjak ke digital itu pakai drawing tab. Ya itu sih. Kamu masih nyimpen nggak karya-karyamu yang lama gitu? Masih ada di Instagramku yang lama. Cuma aku deactivate. Cuma kalau misal mau lihat nanti bisa dinyalain lagi sih. Cuma aku agak gak apa-apa ya. Nah, kalau misalnya kamu lihat karyamu yang lama gitu, apa reaksimu kira-kira? Kayak kamu bandingin sama karyamu yang sekarang, oh karyamu sekarang udah bagus, kamu lihat karyamu 10 tahun lalu gitu. Pasti proud sih ada ya, kayak cuma astaga gitu. Astaga. Dulu gambarku kayak gini ya. Gini amat ya gitu. Cuma masih lebih ke kayak bangga sih, kayak ya seenggaknya aku nge-progress itu. Oke. Kamu mengkategorikan dirimu sebagai orang yang punya talent gambar atau kamu belajar gambar dari awal gitu? Kayak misalnya kan ada gitu orang gitu dari kecil gitu sudah sudah bisa gambar karena ya dia ada talentnya gitu. Tapi ada juga yang benar-benar dia itu nggak bisa gambar tapi dia bisa karena dia ya latihan terus gitu. Menurutmu kamu termasuk kategori yang mana gitu? Kalau aku bilang itu tetap apa ya? Kalau aku itu kurang percaya kalau bakat itu ada. Oke. Jadi lebih ke latihan terus sih. Jadi apa ya?
bisa gambar itu belum tentu bisa gambar yang bagus. Jadi bisa gambar bisa, cuma hasilnya gimana gitu loh. Jadi kalau buat aku sendiri itu lebih ke usaha. Jadi kayak ya mungkin aku dari kecil bisa, cuma gambarku sampai SMP itu menjadi jelek gitu loh. Kayak ya bisa, cuma bisa sekitar bisa gitu. Jadi meskipun kayak orang-orang bilang bakat ya, cuma kalau aku lebih bilang sih ke belajar ya. Jadi kayak lebih sering buka YouTube, kayak lihat tutorial gitu. Itu mampunya seseorang buat mampu kayak sampai dibilang itu bakat itu ya sebenarnya semuanya itu kayak aku ngomong itu usaha. Berarti ya bisa dibilang kamu dari kecil itu ya usahamu ya sudah dari kecil gitu, bukan berarti kamu bakat dari kecil, tapi kamu sudah latihan dari kecil gitu berarti. Menurutmu Calvin, seberapa penting industri ilustrasi di dunia kerja saat ini? Seberapa pentingnya ilustrasi di dunia bekerja? Sebenarnya itu sangat penting. Ini ilustrasinya anggapannya juga termasuk desain ya. Jadi kembali lagi sama kebutuhan perusahaan nih, sama kebutuhan projectnya sendiri. Jadi misal kalau game gak ada ilustrasinya itu kayak ya apa yang mau dilihat gitu loh. Jadi cuma coding aja gitu. Kan pasti juga perlu ilustrasi buat dukung biar kelihatan menarik gitu. Nah kalau buat produk sendiri misalnya produk apa skincare, Starbucks itu kan pasti juga perlu ada ilustrasi ya. Ilustrasi lebih ke logo atau desain gitu. Jadi kan ya ilustrasi ini nggak banyak, salah satu faktor penting juga buat bangun usaha buat industri sekarang itu. Berarti menurutmu ilustrasi itu merupakan investasi yang bagus kalau misalnya di dunia kerja gitu. Misalnya ada satu perusahaan mau buat aset ilustrasi gitu ya, berarti itu investasi bagus gitu berarti. Ya kalau menurut aku sih apa ya, ya salah satu ilustrasi sendiri ini kayak salah satu pilar buat berdirinya suatu usaha gitu. Gitu sih kalau menurutku. Menurutmu Calvin, sebagai ilustrator di dunia kerja saat ini, kan kamu pernah bilang kalau salah satu kendala ilustrator di Indonesia itu karya-karyanya dinilai underpriced gitu. Nah, apa ya? Kan stereotipnya kalau kamu sebagai ilustrator, saya sebagai desainer gitu, halah kan tinggal gitu aja, halah tinggal gambar ini itu aja kan gampang, kan itu gampang, kan besok bisa jadi gitu. Nah, gimana tanggapanmu terhadap stereotip orang-orang yang bilang kalau ilustrasi itu gampang, desain itu gampang, terus kayak gimana caranya kayak kita mau mengubah stereotipnya orang gitu? Buat sendiri. Singkat pada jelas ya. Ini gini, apa ya? Kalau misalnya gampang ya udah silakan buat sendiri aja. Terus ngapain kontak kita buat ngerjain buat kamu gitu loh. Jadi kayak ya itu sih, kalau masalah underprice sendiri itu gimana ya, kayak ya kalau aku bilang sih di Indonesia sendiri ini kan masih anggapannya negara berkembang ya. Jadi kayak kalau ilustrasi sendiri, kalau misal buat kayak aku biasanya ngambil commission itu anggapannya itu kebutuhan tersier atau kebutuhan yang kayak ketiga itu. Soalnya ilustrasi kalau di luar sendiri, kalau di internasional itu kehitung luxury, kayak ya investasi yang tadi kamu bilang itu Kelso. Jadi kenapa di Indonesia masih underpriced? Soalnya aku masih merasa kalau di Indonesia itu belum butuh-butuh amat kayak ilustrasi buat kalau misal karakter sendiri gitu. Cuma kalau buat perusahaan itu tetap penting sih. Makanya kalau misal kita ilustrasi kerja buat industri itu lebih diapresiasi daripada kalau kerja personal atau pribadi gitu. Nah, gimana caranya kayak ngubah kayak kayak kamu ketemu orang lagi gitu yang ngomong kayak gitu, what will you say to them ya? Apa yang akan kamu bilang gitu? Kamu beneran bilang kayak ada yang bilang ilustrasi gampang, kamu nanti bilang buat sendiri aja gitu, atau mungkin kalau kamu
bersikap profesional gitu, kamu mungkin mau bilang apa ke mereka gitu? Kan tugasnya kita kan nggak selain bekerja pada klien, kita juga kayak harus mengedukasi mereka gitu kan, kalau misalnya kerjanya kita itu nggak gampang, kerjanya kita itu prosesnya juga panjang gitu. Nah, kira-kira kamu bisa bilang apa ke mereka supaya stereotipnya mereka itu berubah gitu? Apa yang bisa dikatakan ke mereka biar stereotipnya berubah? Jadi desain sama ilustrasi itu kita itu nggak sekedar jual gambar. Jadi yang buat gambarnya kita atau desainnya kita berharga itu biasanya makna, filosofi, sama apa ya, kita itu udah brainstorm gitu loh. Kita udah ngurusin konsepnya, dan itu kebanyakan orang-orang itu gak lihat di sananya. Yang orang-orang lihat itu pasti hasilnya kan. Makanya kenapa kita itu gak terima kalau harganya itu rendah, karena prosesnya itu gak cuma gambar gitu, gak asal gambar. Kita itu juga mulai dari brainstorming, kita nyari tahap-tahap, terus kayak strateginya apa gitu, konsepnya gimana ya di situ sih. Jadi kayak tahu diri lah gitu. Yang kalian bayar itu nggak cuma gambarnya, tapi juga hasil brainstormnya kita gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya orang-orangnya nggak bisa diedukasi ya udah pindah negara aja. makanya solusinya aku di sini. Kenapa aku nggak pernah ngambil klien dari Indonesia? Ya karena itu tadi. Benar. Klienku rata-rata internasional semua. Iya, memang lebih baik gitu memang.